Kisahkan ada seorang pemuda yang masih lajang. Ia adalah seorang yang royal, pakaiannya mewah dan perlente. Setiap sore ia berkeliling kota Bashrah berfoya-foya. Pada suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan, ia melihat seorang perempuan cantik dengan potongan tubuh yang sangat menarik. Kemudian ia buru-buru mengejar perempuan itu dan mengikuti di belakangnya. Sambil berlagak-lagak terus, diturutkannya kemana si cantik itu pergi. Agaknya perempuan tersebut merasakan firasat yang kurang enak. Ia berhenti dan menoleh, lalu bertanya, "Tuan terus membuntuti saya, apakah Tuan tidak malu?" Pemuda itu menengok ke kiri, ke kanan, sepi di situ. Tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. "Malu kepada siapa? Di sini tidak ada yang melihat." Perempuan tadi berkata, "Malu kepada zat yang mengetahui hianatnya mata dan apa yang disembunyikan di balik dada." Tersentak perasaan pemuda itu, sesuatu yang berat hinggap di hatinya. Namun ia kurang tabah dan tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Maka ketika perempuan itu meneruskan jalannya, pemuda itu segera mengekor kembali di belakangnya. Si cantik itu menghentikan langkahnya kini dan bertanya, "Mengapa Tuan teruskan juga mengganggu saya?" Pemuda itu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya terpesona oleh kedua matamu yang indah itu. Kalau begitu, duduklah Tuan di sini. Nantikan saya sebentar. Saya akan pulang dulu dan akan saya antarkan apa yang Tuan inginkan," balas si perempuan. Alangkah gembiranya hati pemuda itu. Ia mengira perempuan itu sudah terpikat kepadanya, sebagaimana ia telah terjerat oleh si cantik itu. Maka dengan dada berdebar-debar, ia menunggu di tempat itu. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang bujang perempuan membawa sebuah nampan yang ditutup rapat dengan selembar sapu tangan lebar. Bujang perempuan itu berjalan menunduk mendekatinya, dengan kesedihan mengabuti wajahnya. Mula-mula ia heran menerima nampan itu, namun dengan harap-harap cemas, diambilnya juga nampan itu akhirnya. Dak-dikduk jantungnya menerima kiriman hadiah yang dia belum tahu apa isinya. Dengan gemetar karena begitu gembiranya, dibukanya penutup nampan itu. Betapa kaget dan pucatnya ia, seketika putih wajahnya, dan ia terpekik ngeri begitu sapu tangan tersebut tersibak. Di dalamnya terdapat sepasang mata sapi yang masih berdarah. Sebelum hilang kagetnya, bujang perempuan itu menerangkan dengan kalimat yang terputus-putus. "Perempuan yang tadi Tuan buntuti itu adalah majikan saya. Beliau berpesan bahwa dia tidak mau memiliki mata yang membuat fitnah atas orang laki-laki. Karena itu, beliau mengirimkan mata sapi ini agar Tuan bisa menikmati dan terbebas dari godaan itu. Maka mata majikan saya hanya akan Tuan pandangi, tapi mata sapi ini dapat Tuan makan dengan lahap."
Makin menggigil tubuh pemuda itu mendengar penuturan bujang perempuan tersebut. Telah disaksikan hasil perbuatannya yang ceriwis dan melanggar kesopanan itu. Maka ia pun sangat menyesal dan bertobat. Setelah pulang ke rumahnya, semalaman ia menangis tidak putus-putusnya. Keesokan harinya, pemuda itu bergegas menuju ke rumah perempuan yang tabah iman itu. Maksudnya hendak minta maaf atas perbuatan jeleknya. Tetapi sangat terkejut ia sesudah berhasil mencari alamatnya. Sebab rumah itu tertutup rapat. Pintu-pintu dan jendela-jendela semuanya terkunci. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kampung itu. Orang-orang di kampung itu menceritakan bahwa perempuan yang ditujunya sudah meninggal dunia dan baru saja dikuburkan. Ia jatuh sakit lantaran menganggap dirinya telah berdosa, menimbulkan fitnah pada laki-laki. Bagaikan runtuh bumi yang diinjaknya waktu itu, jantungnya mendadak berdetak dengan keras dan keringat dingin keluar semua. Dengan terhuyung-huyung ia pulang. Tiba di rumah, ia mengunci diri dan tidak keluar sampai 3 hari. Selama itu ia menangis menyesali perbuatannya sendiri. Pada akhir malam yang ketiga, ia bertemu dengan perempuan itu dalam tidurnya. Dilihatnya perempuan tersebut sedang duduk di taman surga. Segera ia memohon maaf kepadanya. Si cantik itu sambil tersenyum menjawab, "Sudah jauh-jauh saya maafkan kelakuan Tuan yang tiada senonoh itu. Sebab kedudukan yang mulia di hadapan Allah ini saya terima akibat perbuatan Tuan juga." Ia lantas berkata, "Kalau memang sudah kau maafkan kesalahan saya, berilah saya nasihat agar menjadi orang baik." "Apakah betul Tuan mau bertobat?" "Nasihat saya sederhana saja," kata si cantik. "Waktu Tuan sedang sendirian atau ketika banyak orang, ingatlah akan Allah, berzikirlah sungguh-sungguh. Tiap pagi dan petang bacalah istighfar dan bertaubatlah dengan baik." Kemudian nasihat itu benar-benar dijalankan pemuda itu, sehingga selanjutnya ia dikenal sebagai seorang alim yang juhud dan taat kepada Allah. Bahkan ia termasuk salah seorang di antara para wali yang termasyhur keutamaan budi pekertinya.